Sesal berkelindan, tiada tergerus bahkan mengkristal dalam nurani Nazril Irham, pria rupawan dengan nama beken Ariel Noah atau Boril. Rajam kecewa bercampur sedih itu tentang minimnya waktu bersama ayahanda, kala sang ayah bernama Nazbul Irfan itu masih hidup, dan inilah penyesalan terberat dalam hidup sang superstar. Agak nyesel gitu kayak, duh kenapa nggak lebih sering ya spend time-nya, liburan sini, apalagi pas dia kan kerja keras banget dari bokap gue itu awal kerja itu menggali ya, dari gali kabel. Dia bisa dapat kerja gara-gara dia pemain bola. Oh. Zaman dulu kan perusahaan tuh suka butuh pemain bola ya. Itu buat antar itu. Jadi dia direkrut di situ. Jadi gue tahu dia kerja keras banget sampai dia tua gitu. Nah, itu yang gue agak kesel kayak aduh kenapa ya nggak sempet lebih banyak hal yang bisa dilakuin untuk membalas capeknya dia dari kecil sampai gede ngebiayain gue gitu. Andaikan waktu dapat diputar kembali, Ariel ingin lebih banyak waktu bersama sang ayah, curahkan perhatian serta luapkan bakti sebagai anak. Betapa pedih hati terus iringi langkah Ariel hingga kini. Makanya kalau dibilang paling sedih itu sebetulnya karena nggak bisa diperbaiki. Nggak bisa. Kalau yang lain kan bisa diperbaiki ya. Iya. Kalau ini kan kayak gimana lagi mau balik? Duka Ariel masih teramat dalam. Kerja keras serta pengorbanan sang ayah untuk mengantarnya ke titik sekarang belum tuntas dibalas. Sang suri teladan serta sang inspirasi hidup pergi teramat cepat, dijemput sang maut. Kala Ariel sedang berada di puncak karir dengan jadwal manggung yang terlampau padat. Banyak hal yang gue contoh dari bokap soalnya. Jadi dan karena pas bokap gue mulai santai, gue mulai sibuk, jadi nggak sebanyak itu. Dan itu tadi sudut pandang kita waktu kita masih kecil tuh kayak bokap tuh Superman gitu. Cuman setelah kita dewasa, pas kita udah di posisinya dia, kita baru lihat bahwa ternyata yang dia lakuin itu banyak banget ya pengorbanannya. Pura-pura kuat walaupun lagi nggak kuat, pura-pura tenang walaupun lagi nggak tenang dan segala macam. Jadi pas bokap nggak ada itu, semua itu tuh baru masuk kepala gue kan kayak wah gila. Dan sayang banget kurang banyak waktu yang bisa gue spend. Kecewa bercampur pilu dan sedih yang begitu mendera teruntai jelas kala sang ayah meninggal pada 29 Maret 2016 silam. Ketika itu, Ariel begitu hancur. Air matanya tumpah dan tangisnya pecah kala pemakaman. Betapa inilah momen paling hancur dalam hidup Ariel. Oke, kalau sosok ayah buat saya ya mungkin kebanyakan kayak orang-orang lain nih, contoh yang yang banyak ngajarin sesuatu sama kita, segala hal yang berguna, persis seperti itu. Papa saya memang komplikasi, jadi ada penyakit, ada jantung, ada ginjal, ada gula juga. Kematian sang ayah jadi pukulan paling berat dalam hidup, melebihi dera cobaan hidup yang pernah mendera. Inilah sedih paling sedih, inilah duka paling merajam untuk Ariel. Sang ayah pergi tanpa pesan, dan momen terakhir kebersamaan di rumah sakit tak lekang dalam ingatan, terkhusus ketika sang ayah terus meminta untuk pulang. Nggak banyak kok, nggak ada. Beliau cuma pengen pulang aja. Nggak ada. Terakhir ketemu kapan? Seminggu yang lalu. Di rumah sakit. Palingan saya cuma terakhir mau bilang terima kasih banyak. Tanpa laku sang ayah kala mendidik jadi tauladan buat Ariel kala besarkan sang putri semata wayang. Lebih dari itu, Ariel yang telah makan asam garam hubungan tak ingin sang putri tersesat. Niatan inilah yang menuntun Ariel untuk sedari dini tanamkan ajaran perihal hubungan dengan lawan jenis pada putri tersayang. Dari dia remaja kita udah ngobrolin masalah itu ya, tentang hubungan antara pria dan wanita. Memang itu tuh udah diobrolin dari sejak dini juga, maksudnya bagaimana seharusnya
apa resikonya dan segala macam. Lu Itu obrolin? diobrolin dong. Yang penting dia tahu. Yang paling penting tuh menurut gua kan semua orang tuh mesti tahu konsekuensi ya gitu. Iya. Konsekuensi. Jadi konsekuensinya ini segala macam. Itu mesti diobrolin sejak dini, yang mungkin di angkatan kita dulu agak tabu ya. Tabu sekali. Tabu sekali, malah Tabu gue sekali. bilang harusnya sih dikasih tahu. Jadi daripada kita tahu dari temen Iya. kita kan sama-sama nggak pengalaman ya. Iya. Iya. Kan orang tua lebih pengalaman. Berarti komunikasinya Ariel sama anaknya cuma sangat dekat, kelihatan tuh dari Mudah-mudahan. lu boncengan bareng. Anak lu di Paris hilang dikit lu langsung panik. Iya kan ya? Anak cewek soalnya Ariel ya. Gue juga anak Di cewek luar soalnya. lagi kan Iya, ya. paham.